Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putik Afifah Nayaulong. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum adalah secara etimologi berasal dari kata kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Ada juga yang mengatakan berasal dari bahasa Perancis yang yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Jadi bisa diartikan sebagai seorang pelari dan yang berpacu dari awal, dari start, sampai dengan finish hingga mendapatkan medali. Jadi kurikulum itu bisa diartikan sebagai suatu konsep bahan pengajaran yang telah dirancang oleh para pengajar yang harus ditempuh oleh siswa dari mulai dia masuk sekolah hingga nanti dia lulus dari sekolah tersebut. Seperti itu. Ada beberapa hal yang akan saya bahas tentang kurikulum. Yang pertama ada konsep kurikulum, yang kedua ada komponen kurikulum, yang ketiga ada fungsi kurikulum, 4 peranan kurikulum, yang kelima faktor-faktor penentu dalam perencanaan kurikulum, ada juga pengembangan kurikulum serta prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, kita langsung mulai ke konsep kurikulum. Apa itu konsep kurikulum? Yang pertama ada 4, konsep kurikulum ada 4. Yang pertama kurikulum sebagai suatu ide. Bagaimana dikatakan kurikulum sebagai suatu ide? Nah, dikatakan kurikulum sebagai suatu ide adalah kurikulum itu bisa menjadi istilahnya kita bilang kalau misalkan udah ada bahannya, udah ada judulnya, kita tinggal nyari bahan ajarnya seperti itu. Makanya bisa dikatakan kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua ada rencana tertulis. Berarti kita udah tahu, misalkan minggu ini kita mau belajar tentang aritmatika. Nanti kita belajar tentang apa gitu, kedepati gono apa-apa. Itu sudah ada konsepnya, sudah ada rencana tertulisnya. Kedepannya kita harus belajar apa, harus belajar apa seperti itu. Yang ketiga ada kurikulum sebagai kegiatan. Nah, ketika sudah ada rencana tertulis tadi, nah kita laksanakan kurikulum kita laksanakan kegiatan mengajar, pembelajaran. Yang keempat ada hasilnya. Apa hasil dari yang sudah kita pelajari selama 1 semester misalnya, atau selama kita sekolah 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun gitu. Apa yang sudah hasilnya, baikkah, rendahkah, atau buruk gitu hasilnya, atau tidak lulus, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, seperti itu. Yang kedua ada komponen kurikulum. Ada komponen kurikulum sebagai tujuan, kurikulum sebagai isi atau materi, ada juga kurikulum sebagai media atau sarana dan prasarana. Yang keempat, kurikulum sebagai strategi. Yang kelima, kurikulum sebagai proses belajar mengajar. Kenapa dikatakan komponen kurikulum? Karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Tidak bisa jika ada tujuan tapi tidak ada isi atau materinya. Tidak bisa misalkan ada isi atau materinya tapi tidak ada proses belajar mengajarnya, itu tidak bisa. Yang ketiga ada fungsi kurikulum. Ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Nah, setiap kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan sekitarnya, keadaan kelasnya bagaimana. Apa bisa satu kurikulum itu dijalankan dalam setahun misalnya, atau dalam 3 tahun. Nah, itu harus disurvei dulu kayak gitu, seperti itu. Yang kedua ada fungsi integrasi. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Yang keempat ada fungsi persiapan. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Yang keenam ada fungsi diagnostik. Lalu ada peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3. Yang pertama peranan kurikulum sebagai peranan konservatif. Yang kedua peranan kreatif. Yang keempat kritis dan evaluatif. Nah, ada juga faktor-faktor penentu dalam perencanaan kurikulum. Kita nggak bisa kalau misalkan nggak ada faktor-faktor penentunya, karena setiap hal itu harus direncanakan. Ada faktor-faktor pendukungnya, ada faktor-faktor pendorongnya, seperti itu. Yang pertama ada faktor filosofis. Yang kedua ada faktor sosiologis. Yang ketiga ada faktor psikologi. Yang keempat ada faktor epistemologi. Nah, yang ada bagaimana pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya kita akan bahas pengembangan kurikulum. Ada perencanaan. Sebelum kurikulum itu ada, sudah direncanakan sama orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Mereka merencanakan apa saja yang harus dipelajari. Misalkan dalam
belajar biologi, apa yang harus kita pelajari. Semester 1 kita belajar tentang ini, semester 2 kita belajar tentang ini, seperti itu. Jadi direncanakan terlebih dahulu sebelum jadi seperti yang sudah ada kurikulum K13, KTSP, atau kurikulum lainnya. Yang kedua ada penerapannya. Setelah mereka merencanakannya, setelah mereka merencanakan, menulis, menyiapkan semuanya, ada penerapannya. Mereka menguji coba kepada seperti pada tahun 2013 yang kita tahu itu adalah uji coba uji coba kurikulum K13. Nah, seperti itu, K 2013 kayak gitu. Ya, bagaimana penerapannya, sesuai tidak atau berjalan dengan lancar tidak, siswanya berkembang atau tidak. Nah, yang ketiga evaluasi. Nah, di evaluasi inilah kita lihat setelah sudah direncanakan, sudah diterapkan, sudah diuji coba, evaluasinya bagaimana, apakah dengan adanya kurikulum ini siswa makin pintar, makin lebih memahami mata pelajarannya, atau malah sebaliknya, atau malah membebankan, seperti itu. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh para ahli tadi. Yang selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevan sesuai. Relevan itu sesuai, kalau tidak salah saya sesuai. Prinsip relevansi. Relevan nggak sama siswanya, sesuai nggak sama siswanya, seperti itu. Apa nanti malah ketika udah diterapkan malah tidak sesuai dengan budaya di daerah tersebut gitu, tidak bisa diterima oleh siswanya, siswa malah makin susah untuk belajarnya. Yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada kontinuitas, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada efektivitas. Sebenarnya kalau untuk tentang kurikulum ini ada beberapa pendapat ahli, hanya saya ambil yang secara umumnya saja. Yang kedua yang akan kita bahas itu pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Banyak arti pembelajaran. Menurut para ahli ada beberapa. Menurut saya pembelajaran itu adalah proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas, yang dilakukan oleh guru sebagai pemberi ilmu dan murid sebagai penerima ilmu, seperti itu. Ada beberapa yang akan saya bahas di pembelajaran. Yang pertama ada hakikat pembelajaran, yang kedua ada metode pembelajaran, yang ketiga ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Apa kaitannya? Hakikat pembelajaran. Apa saja hakikat pembelajaran tersebut? Yang pertama ada pembelajaran merupakan suatu sistem. Bagaimana bisa dikatakan pembelajaran adalah suatu sistem? Bisa dikatakan pembelajaran suatu sistem adalah pembelajaran ini sudah diatur, sudah direncanakan, sudah dirancang bagaimana sedemikian rupa agar siswa atau siswi peserta didik bisa menerima ilmu dengan benar, bisa menerima ilmu tanpa salah, tanpa nanti mereka malah seperti kayak misalkan kita bilang oh narkoba itu bagus gitu. Mereka dengar narkoba itu bagus, tapi tidak ada yang menyatakan kalau narkoba itu bagus. Benar, ada juga yang mengatakan kalau narkoba itu bisa digunakan untuk medis. Kalau misalkan mereka tidak belajar, tidak ada sistem belajarnya, bagaimana mereka tahu kalau misalkan kenapa bisa narkoba itu bagus untuk medis? Ya mereka beranggapan oh berarti kalau misalkan bagus untuk medis bisa dong untuk digunain sehari-hari. Nah, akan ada salah persepsi, salah penafsiran jika mereka tidak belajar dengan benar gitu. Yang kedua ada pembelajaran merupakan suatu proses. Nah, kenapa dikatakan sebagai suatu proses? Karena kita belajar nggak mungkin langsung kita lahir, nggak mungkin kita langsung bisa membaca, menulis, nggak mungkin. Jadi kita harus belajar huruf dulu, harus belajar angka dulu supaya nanti kita tahu oh ini hurufnya A, ini hurufnya B, agar kita tahu bagaimana tulisan mama, tulisan papa, seperti itu. Jadi nggak mungkin kita langsung tiba-tiba langsung bisa gitu, langsung bisa ini bacanya apa, ini bacanya saya gitu, kan nggak bisa kayak seperti itu. Jadi harus ada prosesnya, makanya dikatakan sebagai belajar itu sebagai proses. Yang kedua ada metode pembelajaran. Ada 3 metode pembelajaran. Yang pertama ada 3 ya. Ada metode demonstrasi atau
contoh, misalkan saya nyontoin ini pulpen anak-anak, saya demonstrasikan pulpen ini fungsinya apa, saya buka, oh ini fungsinya buat menulis seperti ini, saya contohin ke anak-anaknya, saya contohin bagaimana seperti itu demonstrasi. Yang kedua ada imitasi, yang ketiga ada ceramah. Ceramah itu kayak saya menjelaskan ke teman-teman sekalian bagaimana itu ceramah, namanya metode ceramah seperti itu. Nah, apa sih kaitan kurikulum dengan pembelajaran? Ada 4, tapi di sini saya akan ada 4, tapi di PPT saya menjelaskan hanya 2 gitu. Yang pertama itu adalah model dualistis. Apa model dualistis itu? Model dualistis itu adalah kurikulum dan pembelajaran itu berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri, nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan kurikulum itu ya udah kurikulum, nggak jadi proses belajar, nggak jadi kayak pedoman. Kedua ada model berkaitan. Kurikulum dan pembelajaran ini saling berkaitan. Bagaimana yang dikatakan kurikulum dan pembelajaran ini saling berkaitan? Jadi kurikulum itu adalah pedoman untuk kita belajar, dan pembelajaran adalah proses dari kurikulum tersebut. Jadi ada timbal baliknya ketika kita belajar aritmatika misalnya, kita belajar aritmatika. Nah, ada timbal di proses pembelajaran itu ada hasilnya, ada penerapannya seperti itu. Jadi ada timbal baliknya, ada hasil yang didapatkan dari kurikulum sebagai pedoman tersebut kayak gitu. Yang ketiga ada model konsentris. Kurikulum adalah bagian dari pembelajaran dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau ini memang saling membutuhkan gitu. Yang keempat ada model siklus. Mereka sama kayak model dualistis, beda-beda, tapi ada timbal baliknya. Misalnya kurikulum itu sebagai pedoman dan belajar itu sebagai proses dari kurikulum. Nah, bisa jadi nanti hasil dari belajar tersebut untuk menentukan kurikulum selanjutnya gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa model siklus ini adalah model yang saling menguntungkan lah begitu. Dan ya seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.